Shalom, sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Puji syukur kehadirat Tuhan, karena pagi ini kita telah dibangunkan setelah kita disertai dalam tidur kita semalaman. Semoga di pagi yang indah ini kita dapat mengawali hari dengan bahagia, sehingga seharian ini hati kita juga berlimpah dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Saya Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu akan menemani sahabat Petra dalam embun pagi hari ini. Saya mengundang sahabat Petra untuk menyediakan hati kita sejenak. Kita akan memohon berkat Tuhan supaya firman Tuhan yang kita dengar dan kita terima pagi ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema di kehidupan kita. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan, karena berkat pemeliharaanmu yang terus-menerus Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Setelah Engkau menemani tidur kami semalaman, pagi ini Tuhan memberikan kesempatan yang baru bagi kami di hari yang baru untuk beraktivitas. Kami mau menyerahkan hari ini kepadamu. Dan sebelum kami beraktivitas, kami akan mengawalinya dengan firman Tuhan sebagai kekuatan dan kesegaran bagi jiwa kami, bekal bagi diri kami untuk menjalani hari pemberian Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di setiap hati kami, memberikan terang dan pengertian, sehingga setiap firman yang kami terima dapat kami mengerti dan dapat menjadi terang bagi jalan kami. Berkati setiap sarana yang kami gunakan pagi ini, sehingga dapat menolong kami untuk lebih memahami karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini masih diambilkan dari renungan terbitan Sinode GKJ, renungan Sabda Winedar atau Sadar. Judul hari ini adalah Setia. Dengan dasar firman Tuhan dari Matius 20 ayat 29 sampai ayat 34. Matius 20 ayat 29 sampai ayat 34 yang demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian sahabat Petra, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini
Berbahagia setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga memelihara firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Sahabat Petra, tema kita setia dengan nats dari Matius 20 ayatnya yang ke-31 yang demikian. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Demikian sahabat Petra, nats kita pagi hari ini. Sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan, di zaman ini, karena beban kehidupan kita yang tidak ringan, banyak orang saat ini, kalau kata orang muda, gampang baperan, bawa perasaan. Baper tidak hanya berkaitan tentang cinta atau asmara saja, tetapi baper juga bisa digunakan pada seseorang yang memiliki sifat sensitif dan sering menggunakan emosinya untuk menanggapi peristiwa atau menanggapi sesuatu. Contohnya saja, ketika kita sedang melewati sebuah jalan, lalu kita melihat ada seekor anjing yang kurus kering, kelaparan di pinggir jalan, lalu secara tidak sadar kita meneteskan air mata. Kita kemudian memikirkan, kasihan sekali anjing ini, bagaimana anjing ini bisa mendapatkan makan dan lain sebagainya. Atau ketika kita mendengar lagu-lagu sedih, lagu-lagu galau ketika hujan, lalu kita menangis, teringat akan kisah perjalanan hidup kita yang pernah kita lewati dan mungkin itu membuat kita sedih, membuat kita putus asa. Kita terbawa perasaan kita untuk melihat dan merasakan kembali peristiwa di masa lalu kita. Atau juga baper bisa terjadi ketika ada seseorang yang mengomentari soal tubuh kita, apa yang kita kenakan, besar atau kecil atau pendek tubuh kita, keriting rambut kita, hitam kulit kita, lalu kita marah. Perasaan baper ini, sahabat Petra, bisa mempengaruhi emosi kita, bisa membuat kita menjadi overthinking, yang harusnya tidak dipikirkan menjadi dipikirkan, yang seharusnya tidak dirasakan menjadi kita rasakan, sehingga bisa jadi ini kemudian menurunkan rasa percaya diri kita, juga bisa mengganggu hubungan sosial kita dengan orang lain. Jadi kalau sedikit-sedikit baper, ada sesuatu yang terjadi atau ada perkataan yang kita dengar lalu kita baper, seringkali kemudian membuat kita overthinking, tidak pede, putus asa, dan lain sebagainya. Dan mungkin juga akan mempengaruhi bagaimana kemudian kehidupan kita ke depan. Untungnya Bapak, Ibu, sahabat Petra yang terkasih, kedua orang buta dalam nats kita di Matius 20 ayat 29 sampai 34 tadi tidak termasuk orang yang baperan. Situasinya adalah Tuhan Yesus sedang keluar dari Yeriko, kemudian ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus seperti pada umumnya. Lalu ada dua orang buta ini yang duduk di jalan mendengar kalau Tuhan Yesus lewat. Mereka punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus ini adalah keturunan Daud,
Tuhan Yesus ini penuh dengan belas kasih, dan Tuhan Yesus ini punya kuasa untuk membuat mereka melihat. Sehingga ketika Tuhan Yesus dan rombongan ini lewat, mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dengan harapan, dengan seruan mereka, Tuhan Yesus mendengar dan melakukan mujizat seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan kepada orang-orang lain yang kabarnya sampai di mana-mana, termasuk sampai ke telinga mereka. Namun ternyata orang-orang yang ada di seputar Tuhan Yesus merasa terganggu dengan seruan kedua orang buta ini. Sehingga dikatakan tadi di ayat 31, orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Kalau kedua orang buta ini termasuk dalam kategori orang yang baperan, ketika mereka ingin melihat, ketika mereka punya tujuan untuk didengar, untuk diperhatikan oleh Tuhan Yesus, ketika mereka percaya bahwa Tuhan Yesus ini adalah keturunan Daud dan punya kuasa untuk menyembuhkan mereka, tetapi kemudian ada orang yang mematahkan keinginan mereka, mematahkan kepercayaan mereka dan tujuan mereka. Kalau mereka baper, teguran orang banyak ini membuat mereka putus asa dan berhenti berseru. Oh, jadi teriakan saya ini, seruan saya ini mengganggu mereka toh. Oh, aku tidak boleh berseru. Oh, aku tidak mungkin sembuh. Oh, Yesus tidak memperhatikanku. Oh, mereka hanya memperhatikan orang lain, tetapi mereka melupakanku. Itu kalau kedua orang buta ini termasuk orang yang baperan. Puji Tuhan, mereka tidak baperan. Ketika mereka ditegur oleh orang banyak untuk diam, keyakinan mereka, kesetiaan mereka pada keyakinan bahwa Yesus adalah keturunan Daud, Anak Allah, utusan Allah yang mampu untuk menyembuhkan mereka, membuat mereka mengulang kembali seruan mereka dengan suara yang dikatakan makin keras. Bukan membuat mereka surut, tetapi mereka justru semakin keras di dalam berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Dan benar, saudara-saudari, seruan mereka ini akhirnya didengar oleh Tuhan Yesus. Kalau mereka kemudian berkecil hati, putus asa, Tuhan Yesus tidak mendengar mereka, mungkin mereka juga akan berakhir dengan tetap buta sampai ajal menjemput mereka. Namun karena kesetiaan mereka pada keyakinan mereka, membuat Tuhan Yesus kemudian berhenti dan memanggil mereka. Kata Tuhan Yesus, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan mereka menyatakan keinginan mereka, supaya mata kami dapat melihat. Tergeraklah hati Tuhan Yesus, lalu menjamah mereka, dan mereka pun bisa melihat, dan tidak sekedar melihat sahabat Petra, bahkan dikatakan mereka mengikut Tuhan Yesus. Berkat kesetiaan mereka pada keyakinan bahwa Yesus mampu menyembuhkan mereka, Yesus adalah keturunan Daud yang dinubuatkan oleh nabi-nabi, pada akhirnya mereka memperoleh kesembuhan. Mereka dapat melihat warna-warni dunia, bahkan mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, iman percaya mereka membuat mereka menjadi sembuh. Kesetiaan mereka berujung berkat bagi mereka. Di dalam kehidupan kita, sahabat Petra, seringkali situasi kita diperhadapkan pada berbagai komentar orang lain atau berbagai peristiwa yang terjadi yang kadang kalau kita terlalu terbawa perasaan
membuat kita overthinking, membuat kita baper sehingga kita kemudian berpikir, apakah memang benar Tuhan itu mengasihiku? Apakah memang benar Tuhan itu beserta denganku? Kita mulai ragu akan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, sehingga kesetiaan kita kepada Tuhan pun diuji. Apakah dengan situasi ini aku tetap setia, percaya kepada Tuhan? Apakah dengan situasi ini aku tetap akan setia beribadah kepada Tuhan dan yang lainnya? Belajar dari dua orang buta ini, sahabat Petra. Apapun permasalahan, godaan, tantangan yang kita hadapi, semoga tidak menjadikan kita tidak setia kepada Tuhan. Semoga tidak menjadikan kita orang-orang yang terlalu terbawa perasaan sehingga kita ragu kepada Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita. Jangan sampai keadaan yang kita hadapi membuat kita putus asa, kehilangan harapan, apalagi kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Walaupun pergumulan hidup kita berat, tapi mari terus berusaha percaya kepada Tuhan dan menikmati tugas panggilan Tuhan kepada kita. Karena kita berangkat pada satu keyakinan, kita tidak sendirian. Ia selalu mendengar, memperhatikan, dan menyertai perjalanan kita. Amin. Demikian sahabat Petra, renungan embun pagi hari ini. Mari kita berdoa memohon berkat Tuhan supaya firman Tuhan ini dapat menjadi bekal bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa kembali. Maha besar Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, namun di tengah damai sejahtera surgawi, Engkau tetap memperhatikan kami manusia di dunia ini. Tidak hanya memperhatikan, Engkau beserta dan Engkau juga merasakan apa yang sedang kami alami. Kami sungguh bersyukur Engkau begitu baik dan teramat baik pada kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus terus berusaha setia kepadamu, karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Di tengah berbagai tantangan hidup, kiranya tidak membuat kami berputus asa, tidak membuat kami kehilangan harap dan kehilangan kepercayaan kami kepadamu. Roh Kudus berkarya menuntun kami supaya kami kuat menghadapi setiap tantangan. Kami setia kepadamu di setiap halangan dan godaan yang kami hadapi. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesegaran, supaya kami setia seperti kedua orang buta dalam cerita Matius tadi. Sehingga kami bisa merasakan kasih karunia Tuhan yang terus menguatkan dan menuntun kami. Kami bersyukur atas firman-Mu ini ya Tuhan, dan kami juga menyerahkan kehidupan kami ke depan, ke dalam tangan kasih-Mu sepanjang hari ini. Siapapun yang kami temui, apapun yang kami alami, kiranya terus menuntun kami menjadi orang-orang yang teguh di dalam Tuhan. Berkati setiap aktivitas kami supaya dapat berjalan dengan lancar. Berkati pelayanan kami, sehingga di tengah kesibukan kami tetap dapat melayani dan mengasihi sesama dan juga Engkau. Kami memohon berkat kesehatan bagi tubuh kami dan jiwa kami, sehingga dapat membantu menopang perjalanan kehidupan sehari-hari kami. Tuhan, kami juga mau menyerahkan Radio Petra sebagai sarana bagi kami untuk lebih mengenal Engkau. Berkati setiap jajarannya, berkati setiap hal yang dilakukan sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyadari ada tutur kata, pikiran dan sikap yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra,
Embun Pagi edisi hari ini bersama saya, Pendeta Hesti Murwasari dari GKJ Rewulu. Saat ini saya mohon pamit. Selamat beraktivitas di hari ini. Jaga kesehatan jiwa dan raga. Tuhan Yesus memberkati.